Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Wisudanto SEMM CFPA SPM selaku Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, Prawita Tholib SHMH selaku Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang terhormat Ibu Nur Aini Hidayati SEMSI PhD selaku Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang terhormat Dr. Irham Zaki SAG MEI selaku Sekretaris Nazir Universitas Erlangga, yang terhormat Dr. Tika Widyastuti SEMSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Unher, yang terhormat Ustadz Nuruddin selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga saudara-saudara semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sedikit pun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadi penuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, perkenalkan saya Rizka Stamega, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang kali ini diamanahi untuk bertugas sebagai pembawa acara. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi diskusi, yang keenam foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini akan ada pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustazah Isna selaku pendamping mahasiswi Gria Hadijah Universitas Erlangga. Kepada Ustazah Isna kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz Nuruddin izin membacakan doa pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca istighfar banyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa ilal khairi gharibna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Nazir Universitas Erlangga, Dr. Irham Zaki, SAG MEI. Kepada Bapak Irham Zaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mulia Bapak Prawita Tholib, yang kami hormati Ibu Tika Widyastuti. Nah, ini melihat nama-nama siapa saja yang ngapunten ya, tidak semua hafal ya. Ustaz. Nah, ini Bu Tika. Dan tak lupa Ustadz kita, Ustadz Nuruddin ya, serta teman-teman semua ya, ada Ustazah Munisa, Isna Munisa, dan teman semua yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan ya tadarus atau ngaji bareng ya. Kelihatannya ini sesuatu yang
ringan atau kita hafal ya tiga surat ini ya. Tapi sebetulnya kalau nanti dicermati menurut ilmu tajwid yang standar, maka tentu kemungkinan ya ternyata ngaji kita kurang pas ya. Dulu saya sudah menjadi guru ngaji itu ternyata ketika di taskhih itu qaf itu masih salah ya. Itu masih perlu waktu seminggu kayaknya belajar qaf. Belajar shot itu sampai 3 minggu kalau nggak salah. Padahal saya sudah jadi guru ngaji lama ya. Tentu kita bersyukur sekali ya acara ini bisa terselenggara sebagai salah satu rangkaian ya dari acara Gemilang Ramadan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial atau Puspas Benar ya. Yang dalam kesempatan ini menggandeng atau bekerja sama dengan Masjidul Azmi ya, ada Ustadz Nuruddin ya. Padahal Ustadz Nuruddin juga orang nazir atau orang Puspas sendiri, serta Gria Khotijah ya. Ya, saya berharap ya, atau sebenarnya ini suatu yang baik ya jika nanti ke depan misalnya ini usul juga ya ke teman-teman yang ada di Puspas atau Nazir. Di Nazir atau di GK ini kan banyak ustadzah yang hafal, yang tajwidnya bagus. Misalnya seminggu 2 kali ngadakan tadarus dengan para donatur. Tadarus nanti sambil disimak tajwidnya sedikit-sedikit seperti ngaji itu mungkin bagus ya ke depannya. Via Zoom ya, kalau langsung ketemu mungkin sulit ya. Jadi via Zoom mungkin setiap habis Isya seminggu 2 kali, 3 kali nanti di luar Ramadan bisa seperti itu, bagus saya kira ya. Tapi ini masih tahap awal ini ya, coba ya kita secara bersama menyelenggarakan ngaji seperti ini ya. Dan nanti saya berharap ya Ustadz Nurdin juga teman-teman semua nanti berani mempraktekkan ya. Ilmu baca Al-Quran atau tajwid itu tidak cukup dengan kita mendengar ya, mendengarkan ya, baik melalui video atau suara saja tanpa kita praktek dan ditegur guru itu nggak bisa ya. Karena ilmu tajwid, ilmu Al-Quran itu ilmu mentilawahkan ya, membaca ya, bukan memahami atau menganalisis. Ya. Kalau memahami atau menganalisis itu mungkin dari membaca, dari mendengar bisa, tapi Al-Quran itu adalah ilmu untuk mentilawahkan atau mengucapkan. Nah, mengucapkan itu harus ada praktek yang didengar oleh guru dan ditegur. Tidak cukup dan tidak mungkin ya bisa fasih sesuai dengan standar tajwid kalau hanya kita mendengarkan saja. Sehingga nanti saya berharap nanti bisa kita praktek ya, misalnya Ibu Arta, Ibu Ainun ya, ayo bunyi Bismillahirrahmanirrahim yang benar bagaimana ya. Itu saya kira itu bagus ya. Insya Allah ya ngaji kita akan bertambah pahalanya. Pertama kemampuan tajwid kita meningkat. Yang kedua ya membaca satu huruf itu kan pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf ya. Kalikan 10 kali sudah 190 kali. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan malah bisa berkali-kali lipat ya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Untuk itu monggo Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang terlibat, juga kepada para peserta ya. Mudah-mudahan acara ini menambah keberkahan kita di bulan Ramadan, serta secara khusus ya Puspas dan Gria Khotijah itu semakin membawa manfaat dan berkah ya, baik dari segi penghimpunan dana yang meningkat maupun penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan donasi-donasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Dari saya ya kurang lebihnya mohon maaf ya, maaf kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya dan juga saran-sarannya. Insya Allah nanti di program-program kedepannya dari Gria Khotijah sendiri juga akan lebih baik seperti itu.
Baik, sebelum memasuki acara inti, mohon izin untuk membagikan sedikit informasi dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, bahwa kami membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk berdonasi dalam program donasi Gemilang Ramadan, di mana kami menyalurkan zakat mal, zakat fitrah, bingkisan anak yatim, wakaf, infak, dan paket buka puasa dan sahur. Insya Allah donasi dapat disalurkan melalui rekening Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga yang nantinya akan tertera di layar. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan Rp43 sebagai kode transaksi. Dan juga konfirmasi melalui WhatsApp Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Untuk paket sahur dan berbuka, insya Allah langsung disalurkan dan disebar di 3 lokasi Masjid Universitas Erlangga sekaligus. Terdapat booth Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga juga untuk program ini, di mana di kampus A terdapat pada Masjid Stofit Al-Kafi, di kampus B ada di Masjid Nur Zaman, dan di kampus C ada di Masjid Ulul Asmi. Semoga donasi yang kita berikan dapat menjadi jembatan kita menuju ke surganya Allah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, itu tadi sekilas informasi yang dapat saya berikan sebagai pembukaan. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan menuntut ilmu kembali, yakni tadabbur surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga keutamaannya, masih dalam rangkaian acara Gemilang Ramadan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga bersama dengan pemateri yang tentunya luar biasa sekali, yakni Ustadz Nuruddin, selaku Imam Masjid Ulul Asmi Kampus C UNER. Luar biasa sekali ya, Insya Allah. Saya akan mengecek dulu apakah di sini apakah Ustadz Nuruddin sudah hadir di dalam Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran jelas? Sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Seperti itu langsung saja Ustadz, monggo untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji tentang 3 surat ya. 3 surat kul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insyaallah kita bersama-sama ngaji bareng. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dan kelak kamu akan mendapatkan syafaat. Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolongmu. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang iman, Islam, tentang mengenalkan bagaimana mengenal Allah dan Rasulullah. Baiklah, yang kami hormati Bapak Pimpinan Puspas Universitas Erlangga, Bapak Wisudanto. Kemudian yang kami hormati Bapak Prawitra Talib. Kemudian yang selanjutnya dosen saya, yaitu Bapak Kiai Irham Zaki, dan dosen saya juga, yaitu Ibu Tika Widyastuti. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi. Ya, kita belajar bareng, insya Allah saya juga masih belajar. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Ini adalah terjemahan daripada surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini adalah perintah
disebutkan bahwa jika ada perintah, ya, amrun lin nabi, amrun li ummatihi. Perintah kepada nabi adalah merupakan perintah kepada umatnya juga. Ya, jadi ada perintah kepada nabi, yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, nanti kita akan jelaskan secara tafsirnya, secara detailnya bagaimana menurut para ulama secara singkat. Kemudian ada juga yang menerjemahkan Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Kemudian suatu pun yang setara. Jadi kufuan. Ada yang membaca dalam qiraah sama itu adalah kufan, ya, kufu. Nah, dalam ilmu pernikahan, ya, seseorang ketika hendak menikah itu ada salah satu penyebab sakinah mawaddah warahmah, yaitu syaratnya adalah kufu, adanya kesetaraan, kan? Jadi laki-laki dengan perempuan setara, misalkan bobot bebeknya dan seterusnya. Nah, itu turunannya misalkan biasanya kan seperti itu. Jadi ada kufu supaya kalau menikah itu jangan sampai ada strata sosial yang sangat jauh, misalkan seperti itu. Zaid bin Haritsah kalau dengan Zainab binti Jahash kalau tidak salah. Nah, Zaid bin Haritsah itu adalah seorang budak, kemudian Zainab itu wanita yang sangat cantik. Kemudian orang yang terhormat, beliau bukan budak gitu kan. Akhirnya mereka bercerai, dan kemudian setelah itu Allah yang langsung menikahkan dengan Rasulullah. Ini bisa dirujuk kembali. Next. Ya, itu kan. Jadi katakanlah dialah Allah satu-satunya. Berarti kan ajaran tauhid, gitu kan. Jadi hanya Allah. Dulu itu kalau dicarikan asbabun nuzulnya, orang-orang Quraisy itu yang mereka merupakan ajaran paganisme menyembah berhala dan sebagainya, itu seperti itu. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, Allah itu esa, itu kan. Maka Allah itu satu-satunya, berbeda dengan yang lain. Allah Ahad, Maha Esa. Allahus Samad. Apa itu as-samad? Kata ulama tafsir itu adalah la jaufalahu. Tidak punya hidung, punya mata. Allah itu tidak punya rongga. Dan ada yang mengatakan wala ya'kul wala yashrab. Allah itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak, ai laisa lahu waladun. Allah itu tidak memiliki anak. Jadi salah satu agama yang mengatakan, maksudnya meyakini bahwa Allah itu punya anak, ya adalah agama Nasrani, makanya kan. Itu bantahan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Ya kan? Jadi tidak ada itu anak Allah, anak Tuhan tidak ada. Jadi lam laisa lahu waladun wala walid. Ya kan? Jadi dia tidak beranak. Artinya dia tidak punya anak, dia juga bukan seorang wala walid. Di Allah itu tidak punya orang tua, gitu kan. Wala sahibah. Dan Allah juga tidak punya pasangan. Sahibah itu pasangan, istri, misalkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada
yang setara dengan Allah, yang kufu, yang sekufu dengan Allah, yaitu wala sahibatal kufu, tidak, Allah tidak punya pasangan, tidak punya istri, sebagaimana firman Allah, badi'us samawati. Ya, Allah itu tidak, cek, halo, apakah suara saya jelas? Jelas Ustadz. Sudah jelas. Halo? Ustaz. Jelas Ustadz. Jelas nggak? Iya, jelas. Mohon maaf tadi kayaknya keputus. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan. Badi'. Jadi salah satu nama Allah al-asma'ul husna adalah al-badi'. Yaitu Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana Allah itu memiliki anak sementara dia itu yang menciptakan, kan itu kan. Allah tidak butuh anak. Allah kalau mau apa saja tinggal bilang kun fayakun. Bagaimana Allah bisa punya anak? Walam takun lahu sahibah. Dan bagaimana Allah itu bisa punya istri? Tidak mungkin. Kita kan segala sesuatu. Jadi itu. Next. Nah, perbedaan antara sifat Allah dan manusia. Kalau apa namanya, manusia itu, ya kan? Kalau manusia itu punya pasangan, punya anak, itu merupakan sifat kesempurnaan, ya kan? Jadi kalau manusia itu misalkan belum menikah, pasti ditanyain kapan nikah, gitu kan? Nah, itu sudah biasa. Karena ya tidak sempurna gitu kehidupannya bagi manusia itu kalau tidak menikah. Nah, kemudian setelah menikah itu juga belum merasa sempurna kalau belum punya anak. Jadi merasa sepi, nggak ada yang bisa dipanggil-panggil, gitu kan? Nah, tidak punya anak. Nah, jangan sampai mengadopsi boneka mainan, gitu kan? Anak mainan. Nah, kemudian jadi karena itu merupakan sifat sempurna bagi manusia, tentu kalau Tuhan tidak seperti itu. Kemudian makan dan minum adalah kehidupan dan kesempurnaan bagi manusia. Kemudian tapi kalau punya pasangan, punya anak, butuh makan dan minum, itu adalah kekurangan bagi Tuhan. Tuhan kok ini apa namanya makan minum, menikah, punya anak. Nah, oleh karena itu dulu para nabi itu mereka itu menampakkan sisi kemanusiaannya agar mereka tidak dikultuskan, tidak disembah. Kan itu kan sampai disembah misalkan kayak Nabi Isa gitu kan. Ketika Allah itu mensifati bagaimana Nabi Isa alaihissalam dan ibunda Maryam, Allah itu mensifati beliau kana ya'kulani ta'am. Keduanya itu Nabi Isa dan Siti Maryam adalah makan nasi gitu, makan makanan gitu kan. Ya'kulani ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan juga satu hari aja nggak makan gitu. Kemudian buang BAB gitu kan. Terus kok dia itu mau ngaku Tuhan gitu kan, sangat naif sekali seperti itu. Jadi sifat yang yang menampakkan bahwa dia itu bukan Tuhan seperti Firaun. Firaun itu yang paling tahu kalau dia bukan Tuhan ya istrinya. Sehingga istrinya itu Asia, beliau tidak menyembah Firaun kan itu kan. Bahkan beliau itu salah satu wanita yang istilahnya itu suaminya kafir tapi istrinya itu muslim, masuk surga kan itu kan, menyembah Allah. Tapi ada kalanya suaminya seorang nabi, istrinya kafir. Seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya ada yang kafir dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kehidupan dunia seperti itu. Kemudian begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beliau makan, minum, ya kan. Beliau juga beribadah, berpuasa, bangun malam, tapi juga tidur kan itu kan. Bahkan beliau menikah. Mungkin kita an-nikahu sunnati, menikah itu adalah sunnahku.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang raghiba, tidak suka, membenci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Dan seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu mengutus para nabi itu sebagaimana kita manusia. Jadi tidak ada yang namanya kalau pendeta-pendeta itu kan tidak menikah gitu kan, sampai tidak menikah. Itu bukan ajaran agama yang benar. Ajaran agama yang benar itu adalah menikah, punya anak kan itu kan. Jadi kalau dalam bahasa Alkitabnya itu adalah at-tabattul, membujang, tidak menikah. Itu adalah bukan ajaran Islam. Ya kalau misalkan tidak berjodoh, misalkan sampai tua, ya itu memang sudah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman pada dasarnya ajaran Islam itu adalah mengajarkan menikah. Rasulullah menikah, bahkan istrinya banyak. Nah, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya. Rasulullah makan, ya ke pasar biasa seperti kita, makan di pasar dan seterusnya. Baik, next. Kemudian hadis yang berkaitan dengan ayat surat Al-Ikhlas gitu kan. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun ya, yang lebih sabar daripada Allah. Innahum yaj'aluna lahu waladan. Mereka itu manusia menjadikan, menuduh, ya, menisbatkan kepada Allah itu anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Sementara Allah itu tetap memberikan rezeki. Bahkan kita lihat orang-orang yang non-muslim yang menyekutukan Allah, menuduh Allah yang bukan-bukan. Mereka justru kehidupannya kaya raya gitu kan. Makmur gitu kan. Nah, jadi betapa sabarnya Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sangat hina gitu kan. Kalau sekiranya dunia ini lebih berharga daripada sebelah, ya kan, laukana dunia, ya kan, itu di sisi Allah seperti janah ba'udah, seperti sebelah, bukan dua sayap nyamuk loh ya, sebelah, ya kan, hanya satu sayap nyamuk saja. Seandainya dunia itu setara dengan itu, masaqal kafiru ma, tentu Allah itu tidak akan memberikan seteguk pun air kepada orang-orang kafir. Ya, karena dunia ini sangat tidak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya orang-orang kafir diberikan, bahkan orang-orang miskin yang orang-orang Islam, orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, hidupnya ada kalanya miskin, kekurangan, serba kekurangan misalkan. Nah, karena begitulah dunia ini adalah bukan ukuran itu. Bahkan Rasulullah suatu ketika melihat ada bangkai kambing, kalau tidak salah bangkai kambing, kemudian kambingnya itu tidak ada telinganya, tidak ada matanya, pokoknya intinya gitu. Kemudian dia hidup, kami tidak mau, karena dia itu cacat gitu kan. Bagaimana dia sudah jadi bangkai? Nah, begitulah dunia. Betapa tidak berharganya dunia ini, seperti bangkai ini di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian dan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, kadzdzabani ibnu Adam, anak cucu Adam itu telah berdusta, mendustakan aku, gitu kan. Walam yakun lahu kadzalik, dan Allah itu tidak seperti itu, tidak seperti yang dituduhkan. Wasyatamani walam yakun kadzalik, dan mereka itu menghinaku, gitu kan. Dan aku tidak seperti itu, padahal aku tidak seperti itu. Wa amidani kama bada'ani. Allah itu tidak akan mampu mengembalikanku sebagaimana dulu menciptakanku, gitu. Jadi tidak mungkin Allah itu mampu mengembalikan. Dulu itu orang-orang Quraisy itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, gitu kan. Mereka itu bawa tulang belulang. Kata Allah menurunkan dalam surat Yasin, Qul yuhyyihalladzi ansha'aha. Bangunan, mendesainnya dari misalkan di awal bentuknya seperti apa, itu kan agak susah.
Tapi kalau sudah ada bentuknya jelas, kemudian dirobohkan, disuruh bangun yang serupa, yang sama, ya lebih mudah karena sudah ada contohnya, ada fotonya, ada detail-detailnya gitu kan. Nah, tapi kalau masih dari awal, nah begitu juga dengan Allah. Allah itu jauh bagi Allah itu semuanya mudah semua gitu. Cuman secara logika ya lebih mudah mengembalikannya lagi karena sudah ada bentuknya, ada contohnya yaitu manusia yang Allah ciptakan di bumi. Ya, Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Qul yuhyihilladzi ansha'aha awwala marrah. Kemudian kata Allah, "Walaysa awwalu khalqin bi ahwani alayya min ibadatihi." Jadi kata Allah itu walaisa awwalul khalqi, bahwasanya penciptaan makhluk pertama kali itu lebih mudah bagi Allah kan. Seperti itu. Jadi pertama kali itu jauh lebih mudah. Kemudian wa amma syatmuhu iyaya. Adapun penghinaanku kepadaku adalah ittakhadallahu waladan. Mereka manusia itu berkata, Bani Adam itu berkata, Allah itu punya anak, Allah itu mengambil anak, gitu kan. Wa anal ahadus somad, sementara aku adalah al-ahad, Esa, as-somad, lam yalid, lam alid, walam ulad. Aku tidak beranak, juga tidak diberanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan aku. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu adalah hadis qudsi yang sangat luar biasa, bahwasanya Allah itu adalah zat yang sangat sabar kepada hamba-hambanya. Kalau Allah itu tidak sabar, wah sudah ini. Salah satu asmaul husna adalah yang terakhir as-sabur. Jadi sabur itu mubalaghah, sigah mubalaghah. Jadi Allah itu maha sabar, kan gitu kan. Dia ini bahkan dulu ada cerita, ada kisah Nabi Ibrahim itu pernah ada orang kafir ini minta makanan. Kamu mau aku kasih makan, tapi kamu harus menyembah Allah, katanya. Itu ditegur sama Allah gitu. Ibrahim, dari dulu aku kasih makan orang ini sampai besar seperti ini, padahal dia tidak menyembahku. Kamu tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh memaksakan agama. Jadi kalau kamu mau kasih makan aja, berbuat baik kan gitu. Berbuat baiklah seperti itu. Jadi berbuat baik itu tidak boleh memandang agama. Apakah dia itu non muslim ataupun kafir, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Oke, next. Ya, alam semesta itu hampir hancur oleh karena perbuatan tersebut, yaitu menuduh Allah punya anak. Ya kan? Dalam surat Maryam, Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih punya anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah, menuduh Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi luar biasa dampak daripada ucapan tersebut. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak mungkin, tidak layak bagi Allah itu mempunyai anak. Yang Maha Pengasih itu tidak mungkin, Allah itu tidak mungkin punya anak, gitu kan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, dan tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi melainkan kelak di hari kiamat akan datang kepada Allah, menghadap Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Siapapun itu, baik itu Nabi Muhammad, manusia terbaik, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi Adam, semua manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan hina sebagai hamba. Kan itu kan? Illa atir rahmani abda, mereka akan datang kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim sebagai hamba. Ini bisa direnungi sendiri di dalam kitab, di dalam ayat Al-Quran, ayat surat Maryam ayat 93. Oke, next, tanya ayat pendukung. Perintah Nabi Musa yang tidak diijabah. Jadi ada hadis yang bercerita tentang Nabi Isa, gitu ya. Ada kisah itu bahwasanya Nabi Musa itu berkata, qala Musa shalawatullahi alaihi, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku,
innan nasa yaquluna fiyya ma laysa fi. Ya Allah, sungguhnya orang-orang itu berbicara tentang apa yang tidak ada padaku. Artinya manusia itu memfitnah Nabi Musa, menuduh yang tidak baik, menuduh yang bukan-bukan. Jadi Nabi Musa itu juga dituduh-tuduh, disakiti oleh kaumnya, kan itu kan. Kemudian apa kata Allah? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, ya kan, ya Musa, lam aj'al dzalika li nafsi fa kaifa aj'aluhu laka. Wahai Musa, hal itu tidak aku lakukan untukmu. Hal itu tidak aku lakukan untukku. Bagaimana aku jadikan? Aku lakukan itu untukmu, ya kan? Allah itu dituduh begini begitu, dituduh punya anak, dituduh punya istri, kan itu kan, disekutukan dengan lainnya. Allah tetap ini berbuat baik, gitu kan. Jadi Allah tidak membungkam, ya. Manusia diberi kebebasan, diberi kehendak bebas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, silahkan beriman. Kalau mau kafir, silahkan kafir. Tapi kata Allah, inna a'tadna jahannama lil kafirin. Kan neraka jahanam, kan itu kan, menyanyikan api yang berkobar-kobar. Naron ahata bihim suradiquha, yang nyalanya itu berkobar-kobar. Nah, jadi pilihan manusia itu ada konsekuensinya. Jika beriman, ya dia surga, kan itu kan. Jika dia menyekutukan Allah, kufur kepada Allah, maka neraka. Jadi manusia itu tidak dipaksa sebagaimana matahari atau gunung. Atau kalau matahari sejak diciptakan, wahai matahari, kata Allah, kamu terbitlah dari timur, tenggelam di barat. Itu aja tiap hari dia dipaksa, kan itu kan. Bumi berputar dengan porosnya dan seterusnya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia seperti air mengalir dari atas ke bawah. Itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Kalau manusia tidak, mereka diberi akal bebas, diberi kehendak bebas. Tapi tentu kehendak manusia itu tidak absolut, tidak mutlak. Jika Allah berkehendak mengizinkan, baru terjadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas, next ya, nama Allah yang paling agung itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Dan jika kita berdoa dengannya, ini ada salah satu doa yang ada dalam hadis yang perlu kita untuk amalkan, ya. Bahwasanya sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Suatu ketika Rasulullah itu mendengar ada seorang laki-laki di masjid yang dia itu ini berdoa, ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, ya kan. Bi anni asyhadu annaka antallah. Sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah. Yang tidak ada Tuhan kecuali engkau, Al-Samad, ya kan, tempat bergantung. Lam yalid atau lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini doa yang perlu kita amalkan. Kata Rasulullah, faqala, maka Rasul bersabda, qala sa'alallah. Orang ini telah berdoa kepada Allah, bismillahil a'zam, dengan nama Allah yang paling agung, bismillahil a'zam. Jadi ini adalah sifat Allah yang sangat agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang apabila manusia berdoa meminta kepadanya, maka Allah akan mengijabah, akan mengabulkannya, seperti itu. Wa idza du'iya bihi ajaba. Jika berdoa akan diijabah, jika meminta akan diberi. Itu sangat luar biasa, maka perlu kita doa. Ketika kita mau berdoa, ya kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, sebelum doa yang lain, kita memuji Allah dulu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misal kemudian antaghfirli wa anturzaqani. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, wa tutawil umri, misalkan untuk memanjangkan umurku, memberikan kesehatan kepadaku, keselamatan dan seterusnya. Jadi ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad. Next. Dan salah satu daripada fadilah surat Al-Ikhlas adalah juga Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau sepertiga Al-Quran ya 10 juz, gitu kan. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ayu jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailati sulusal Quran. Apakah kalian itu tidak mampu
membaca sepertiga dalam satu malam, sepertiga Al-Quran ya, 10 juz kira-kira, dalam satu malam, kata Rasulullah, apakah tidak mampu? Kemudian, wa kaifa yuqra'u sulusul Quran? Bagaimana kami mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran? Itu kan banyak, gitu kan. Maka kata Rasulullah, qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, setara atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali ya fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi tentu tetap tidak bisa sama persis gitu ya. Kita tetap harus itu fadilah, keutamaan dari Allah, karunia dari Allah untuk memberikan pahala yang besar kepada umat Rasulullah yang umurnya pendek-pendek gitu kan. Ada Lailatul Qadar. Kemudian ya salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas gitu kan. Amalan yang semudah itu kalau kita tidak mengamalkannya ya sangat eman sekali kira-kira begitu. Tapi tetap kita harus membaca surat-surat yang lain, gitu, menghatamkan Al-Quran. Karena menghatamkan Al-Quran itu adalah perintah, kan itu kan. Jadi selain kita membaca surat Al-Ikhlas juga menghatamkan Al-Quran, membaca surat-surat yang lain seperti itu. Dan tidak bisa menggantikan, misalkan dalam sholat misalkan, apakah kita boleh cukup baca Al-Ikhlas kemudian ini gitu, ya tidak cukup gitu. Tetap rukun sholat itu adalah salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak bisa diganti dengan surat Al-Ikhlas gitu. Meskipun surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu artinya gitu. Tapi pahalanya dengan karunia Allah ya kita berharap kita mengamalkan. Oleh karena itu ulama itu memasukkan surat Al-Ikhlas itu dalam doa-doa pagi dan sore misalkan seperti itu. Oke, next. Sepertiganya adalah kisah-kisah Allah, Al-Ikhlas seperti itu. Jadi karena Al-Ikhlas itu adalah ajarannya tauhid. Ya, ini ketika ngimami itu main kulhu aja, ya. Jadi mereka itu ketika ngimami itu main kulhu aja, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu gitu. Nah kemudian ditanya, kemudian setelah kembali ke Madinah, jadi kalau Rasulullah itu ada safar, misalkan ada sahabat ingin diutus kemana gitu, ke Yaman kemana untuk menyebarkan Islam gitu kan. Nah di tengah itu ada pemimpin safarnya, kemudian pemimpinnya juga sekaligus sebagai imam gitu kan. Jadi kalau kita mau safar juga disunahkan untuk ada pemimpinnya gitu kan. Ada yang memimpin safar dan harus ditaati gitu kan, selama dalam kebaikan. Nah jadi ketika imam itu main kulhu, begitu balik ke Madinah dilaporkan kepada Rasulullah, orang ini main kulhu ya Rasulullah kalau ngimami kita gitu kan. Nah kemudian coba tanyakan kenapa dia mengatakan itu. Kemudian orang ini menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad itu adalah sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat cinta sekali untuk membacanya. Maka setelah itu dijawab sama Rasulullah, akhbirhu innallaha yuhibbu, katakan padanya bahwa Allah itu mencintai dia juga. Nah, jadi mencintai surat Al-Ikhlas itu adalah mendatangkan cinta Allah. Nah ini ada sanadnya. Kalau misalkan kita malas sholat yang lama-lama kayak orang Nahdien ya, sholat tarawih misalkan, rakaat kedua baca qul, itu ada sanadnya. Jadi selain memang untuk meringankan, ternyata itu juga bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya. Bahkan di hadis yang lain dikatakan hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu memasukkanmu kepada surga. Nah, itu luar biasa gitu. Oke, next. Nah, sekarang surat yang selanjutnya adalah surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini agak sedikit pendek tafsirnya, saya tidak terlalu mendetail karena juga dibatasi waktu, nanti kita akan praktek. Nah, dalam surat Al-Falaq ini Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya bahwasanya aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai fajar, gitu kan.
Jadi ini adalah perintah kepada Rasulullah, artinya juga perintah kepada kita umatnya, gitu. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Oh, ini luar biasa. Jadi semua makhluk Allah itu kita berlindung dari kejahatan-kejahatannya. Ya. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan perempuan-perempuan, min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi berlindung daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kejahatan malam itu apa saja? Ya banyak sekali. Maling, misalkan setan-setan keluar. Misalkan kita dengar kalau misalkan kalau misalkan kita itu mau maghrib gitu ya, sama orang-orang tua kita dulu itu dikatakan, jangan keluar jangan keluyuran malam-malam, setan keluar, setan metu gitu kan, jin-jin metu gitu kan. Nah, jadi kalau malam itu sudah ini setan-setan keluar kan, itu kan. Ya, bahkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Juga ini kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talian-talian. Jadi sihir-sihir itu ya adanya di malam hari. Sihir, kemudian hewan-hewan yang jahat, misalkan ular, kemudian kalajengking dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hewan-hewan yang bisa saja ketika kita tidur malam itu mengganggu kita. Maka kita disunahkan sebelum tidur baca doa supaya kita tidak diganggu oleh jin, oleh setan, oleh hewan ya. Tiba-tiba tidur tengah malam disengat kalajengking, tiba-tiba ular jatuh dari atas plafon misalkan. Nah, itu karena kita ya tidak baca doa mungkin sebelum tidur gitu kan. Maka kita berlindung. Karena ketika kita tidur itu ya kita tidak punya daya upaya gitu. Kita mau digimanakan, mau dibunuh ya mungkin ya kita bisa aja gitu. Karena sudah jiwa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi itu salah satu ini terjemahan secara perkata daripada surat Al-Falaq. Kita preteli sedikit-sedikit. Okay, next. Ya, tafsir ayat dari surat Al-Falaq ini saya kutip dari Ibnu Katsir juga, ya kan. Qul a'udzu birabbil falaq itu sama dengan firman Allah yang artinya adalah falikul isbah. Dialah Allah yang ini falik, yang memecah gelapnya malam, al-isbah, dengan datangnya waktu fajar, waktu subuh, gitu kan. Jadi falikul isbah ini ada dalam Al-Qur'an. Salah satu sifat Allah adalah falikul isbah. Jadi malam itu yang gelap, gulita gitu kan. Tiba-tiba memancar, yang memecah gelapnya malam, yaitu adalah datangnya pagi, yaitu isbah, sobah. Isbah itu sama dengan sobah. Kemudian subuh, kata subuh gitu kan. Kemudian dalam ayat yang lain, innallaha falikul habbi, falik. Allah adalah, sesungguhnya Allah yang memecah benih atau butir, ya kan, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Falikul habbi wan nawa. Jadi ketika petani menanam biji benih gitu kan, biji itu kan pecah, kemudian keluar tunas-tunasnya. Nah, itu kan pecah, ketuban. Jadi namanya pecah, ya kan. Sesuatu yang pecah itu menyakitkan. Ya, sakit, melahirkan itu sakit, itu kan. Manusia, hewan. Kemudian tapi itu hanya dengan bahkan sholat yang paling pendek adalah sholat subuh, cukup hanya 2 rakaat saja. Jadi sangat sebentar, tapi sangat luar biasa faedahnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat dua sholat dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, 2 sholat dingin, yaitu sholat subuh, ya capek gitu kan, mau bangun males gitu kan, sakit memang gitu kan, mau bangun malam-malam
dingin, mau wudhu gitu kan, terus apalagi mau ke masjid berjamaah, gelap gitu kan, males gitu kan, mending ini gitu kan. Bahkan sholat subuh itu sampai ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur gitu kan. Jadi dahsyatnya sholat subuh. Bahkan sholat sunnah subuh saja, ya kan, qobliyah subuh, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah qobliyah subuh sama witir. Itu tidak pernah ditinggalkan. Baik ketika safar, baik ketika ini, pokoknya tidak pernah ditinggalkan. Gitu. Kalau sholat-sholat yang lain itu bisa ditinggalkan. Kadang Nabi meninggalkan ketika safar misalkan ditinggalkan. Nah, kalau sholat qobliyah subuh tidak. Jadi sholat qobliyah subuhnya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada apalah katakanlah misalkan lebih baik daripada bangunan yang tinggi-tinggi apa emas dan lain sebagainya gitu kan, itu lebih baik daripada dunia dan isinya gitu kan, apalagi sholat subuhnya gitu kan. Jadi memang berat, memang sakit gitu kan. Jadi yang namanya pecah ya, yang namanya pecah itu sakit, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kita punya anak ya, menyakitkan tapi kita suka, senang punya anak gitu kan. Nah, luar biasa. Jadi sakitnya sebentar, tapi dampaknya kita bisa rasakan sangat lama, gitu kan. Jadi falikul habbi wan nawa, Allah itu yang memecahkan tumbuh-tumbuhan, benih, memecahkan malam dengan datangnya fajar. Jadi begitulah. Bahkan malaikat itu ketika subuh itu ini pertemuan antara dua malaikat, ada shift malam sama shift siang. Jadi dalam Al-Quran dikatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwasanya bacaan fajar itu, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, oleh para malaikat. Jadi ketika malaikat shift siang itu datang, malaikat itu yang mau naik itu sebelum subuh menyaksikan dulu, kemudian laporan ke Allah, ditanya, kamu mendapati hambaku dalam keadaan apa? Kalau mendapatinya di masjid, ya Allah saya mendapati hamba si fulan ini bin fulan, dia lagi sholat berdiri di masjid, sholat sujud kepadamu gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang apa namanya subuhnya apa nggak sholat subuh, apalagi orang kafir gitu ya. Saya mendapati dia tiap hari tidur, gak ingat padamu ya Allah. Gitu. Betapa malunya gitu kan. Betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi laporan amal kita itu merah gitu kan kalau kita tidak sholat subuh, luar biasa. Oke, next. Ya, doa pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga apa namanya hampir sama ya dengan yang ada di surat Al-Falaq. Selain memang kita juga dianjurkan untuk membaca muawwidzat ya. Jadi di doa pagi sore itu Rasulullah bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan," jika ada seseorang di antara kalian masuk ke rumah kalian, gitu kan, maka falyakul, maka bacalah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan nama-nama Allah yang maha sempurna, gitu kan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhlukmu, dari keburukan apa yang engkau ciptakan, gitu kan. Sama dengan surat Al-Falaq. Min yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu. Maka orang ini tidak akan ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan, ditimpa apa ya keburukan sampai dia keluar dari rumah itu. Nah, itu luar biasa. Maka salah satu doa pagi sore itu yang diajarkan yang dihimpun oleh para ulama adalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian doa pagi sore lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, man qala hayna yusbih, barang siapa yang berdoa membaca ketika pagi hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah tidak ada mendatangkan mudarat atau membahayakan jika disebut dengan namanya sesuatu pun, syai'un fil ardi, di bumi, baik di bumi, wala fis sama, maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Salah marrat 3 kali, lam yufaji'u faji'ah, maka orang ini tidak akan ditimpa musibah, bala yang datangnya tiba-tiba, hatta yumsi, sampai sore hari, sampai malam. Wa in qala hayna yumsi, jika membacanya waktu sore, lam tufaji'hu faji'ah, orang ini tidak akan ditimpa musibah mudarat sampai menjelang pagi kan itu kan. Nah, maka
Ini perlu kita doakan, kita baca pagi dan sore, kita amalkan, kita berusaha untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, selain untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, juga sebagai sangu kita, itu kan pahala, berarti kita ingat Allah, gitu kan? Karena kita dimintakan untuk berzikir dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah dan qiyaman wa qu'udan, berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring, ya kan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Bisa kita ini gitu kan. Jadi perintah berzikir itu dalam keadaan apapun, dan zikir ini tidak butuh syarat tertentu gitu. Kalau sholat kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, punya wudhu, menghadap kiblat, kemudian masuk waktu sholat. Kalau zikir kapan saja, yang penting kalau zikir hati kapan saja. Kalau zikir mulut itu di tempat-tempat tertentu, di WC atau di tempat-tempat kotor, kita dilarang untuk berzikir, mengucapkan, untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung. Oke, next. Ya, sekarang yang terakhir yaitu surat An-Nas. Terjemahan surat An-Nas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisiki manusia di dalam hatinya. Jadi setan itu membisiki di dalam hati manusia. Sudur itu artinya hati, dada, ya kan. Bahkan kata Rasulullah itu setan itu tajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama dengan aliran darah, kan itu kan. Makanya tantangan kita setiap hari itu adalah selain nafsu, ya kan, hawa nafsu, kemudian setan juga kan, dalam diri kita, gitu kan. Kemudian minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang membisiki manusia, menyesatkan manusia, itu ada dari golongan setan, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang kafir kepada Allah, mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kepada kejahatan, ya itu setan. Meskipun berwujud seperti manusia, gitu kan. Jadi seperti itu. Seperti Dajjal, itu setan dari golongan manusia. Jadi setan itu bukan hanya ini. Jadi betapa jahatnya manusia itu, bahkan Allah itu menutup, saya di situ kasih tanda merah ketika di An-Nas itu. Jadi manusia. Jadi manusia itu ketika tidak terikat dengan aturan Allah, jauh daripada Allah, jauh dari mengingat Allah, dari menjalankan tuntunan Allah. Manusia itu sangat liar, sangat beringas, sangat jahat kan gitu kan. Bahkan lebih jahat daripada jin, kan itu kan. Sehingga Allah tutup di sini dengan wan-nas, dan dari kejahatan manusia. Jadi surat terakhir itu adalah surat An-Nas, yang artinya nas itu manusia, kan itu kan. Dan kalimat terakhir itu nas gitu. Karena manusia itu kurang ajar gitu, brengsek kalau mereka itu tidak terikat oleh aturan Allah, kan gitu kan. Kira-kira kasarnya kan gitu. Jadi manusia itu jahat gitu kan. Kalau tidak terikat dengan aturan Allah. Bahkan kita mungkin mendengar bagaimana kisah Fir'aun. Fir'aun itu sampai mengaku Allah, mengaku Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kan itu kan. Bahkan iblis, penghulunya jin gitu kan, yang paling jahat dulu gitu kan. Dia itu tidak sampai ngaku Tuhan gitu kan. Mungkin dia kaget gitu. Ini manusia gendeng ini, cah gendeng gitu kan. Sampai ngaku Tuhan, aku aja nggak berani ngaku Tuhan. Karena aku tahu Allah itu memang Tuhan, dia yang menciptakan gitu kan. Kan itu. Jadi betapa luar biasanya. Next. Ya, itu adalah bentuk kejahatan manusia gitu kan. Misalnya kayak di Freeport gitu kan, kemudian pembakaran hutan. Itu kalau manusia itu sudah serakah, tidak peduli mau manusia itu kelaparan, sesak nafas, tidak peduli gitu kan. Kayak Israel, misalnya kejahatan Israel, kemudian di Uighur dan sebagainya. Oke, next. Itu hanya contoh-contoh saja betapa kejamnya manusia gitu kan.
Nah, kemudian itu ada contoh pemerkosaan di bawah itu, itu namanya Eno kalau tidak salah itu, diperkosa 7 orang atau berapa orang gitu ya, lupa ya. Dan kemudian dimasukkan cangkul, itu betapa jahatnya itu, kok ada manusia sejahat itu gitu kan. Bahkan ada kakek-kakek memperkosa cucunya, ayah memperkosa anak kandungnya, itu sampai nggak bisa menalar kita gitu kan, sebagai ini kok ada ya manusia, mestinya seorang ayah, seorang kakek itu melindungi anaknya, melindungi cucunya gitu kan. Tapi ketika dia tidak takut kepada Allah, hanya apa yang memikirkan hawa nafsu, ya sampai tidak bisa dinalar gitu dengan akal sehat gitu. Kok bisa kan itu kan? Sampai segitunya. Jadi betapa jahatnya manusia. Maka kita perlu untuk kita berlindung kepada Allah agar kita dan anak-anak kita dijauhkan daripada kejahatan dan keburukan manusia kan itu kan. Karena ya kita tidak mampu gitu kan, kita mungkin mampunya menjaga ketika di rumah ya kita, tapi selebihnya itu Allah yang bisa menjaganya gitu. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah, berlindung untuk menjaga kita, keluarga kita ya kan, dari kejahatan manusia lainnya gitu, dari kejahatan setan dan iblis kan itu kan, terutama manusia gitu kan. Apa luar biasanya. Oke, next. Ya. Nah, ini kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Ya kan? Dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsir a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami masukkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, banyak dari golongan jin dan manusia. Apa ciri-ciri penghuni neraka jahanam ini yang Allah masukkan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami dengan hatinya, tidak bisa berpikir, kan? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat dengan matanya, tidak bisa melihat kebenaran, gitu kan. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, dinasehati, dikasih dakwah kan itu kan, disampaikan ilmu. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau menggubris kan itu kebenaran itu gitu kan. Dibacakan Al-Qur'an itu kan. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah sifati kal an'am, seperti binatang, seperti binatang ternak gitu kan, bagaimana sapi. Jadi manusia itu kalau sudah jahat, dia itu seperti binatang. Bahkan balhum adal kata Allah. Binatang itu masih tidak terlalu jahat. Masih lebih jahat manusia. Kalau misalkan singa, harimau, dia memangsa. Mungkin ketika dia lapar, mangsa 1 ekor rusa gitu kan. Cukup 1, kenyang dia sudah selesai gitu kan. Tapi kalau manusia, sebanyak mungkin ya kan. Kalau perlu aspal dimakan gitu kan. Freeport dikeruk sehabis-habisnya gitu kan. Kemudian apa saja yang bisa dikorupsi, yang bisa di ini gitu kan. Jadi begitulah. Balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai kata Allah. Mereka lalai dari mengingat Allah, dari syariat Allah, lalai dari Al-Qur'an gitu kan. Jadi Allah mensifati mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang sesat, lebih hina daripada binatang gitu kan. Seperti binatang ya. Bahkan binatang itu masih bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita lihat sapi, binatang ternak, atau bahkan hewan yang hina menurut kita, najis gitu ya, seperti anjing. Jadi mereka itu masih bertasbih. Karena Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih di bumi dan di langit. Apa-apa yang di bumi di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian ini tidak paham bagaimana tasbihnya mereka, bagaimana mereka itu memuji kepada Allah gitu kan. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, itu luar biasanya. Jadi kalau ada orang-orang yang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, mereka kemudian lari kemudian sambil bawa anjingnya itu lebih mulia daripada orang kafir itu, karena anjingnya itu masih bertasbih, orang kafir tidak bertasbih kepada Allah, malah menyekutukan Allah kan itu kan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi karena sebab ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Dan Allah timpakan kepada mereka sebab akibat ulah tangan mereka ya, misalkan banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, sakit ya, banjir dan lain sebagainya. Itu agar mereka kembali bertaubat kepada Allah kan itu kan. Jadi kalau kita merusak alam, membakar ekosistem ya tentu kita sendiri yang akan merusak, yang akan merasakan akibatnya. Oke, next. Nah,
keutamaan al-falaq an-nas. Itu kan. Dalam hadis dikatakan Rasulullah itu bersabda kepada Ibnu Abis, tunjukkan kepadamu ya apa namanya, satu amalan yang itu doa perlindungan yang paling utama, kata Rasulullah. Maka dia berkata, qultu bala, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah doa yang paling agung jika kita ingin berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk manusia, kan itu kan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah itu bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan. Rasulullah itu berlindung daripada kejahatan jin, wa ainil insi, dan dari kejahatan mata manusia. Ulama itu menyebutkan ain, ya kan. Jadi penyakit ain itu adalah itu nyata adanya gitu, kata Rasulullah. Hak ainu hak, gitu kan. Jadi penyakit ain itu hak. Jadi ketika orang itu memandang orang lain dengan hasud, dengki, dan itu kan, itu bisa berdampak buruk kepada dia. Misalkan sakit, apalagi anak kecil gitu ya, bisa sampai sawanan, bisa sampai panas gitu kan. Itu karena ada orang lain, hai lucunya gitu, padahal di hatinya itu ini apa namanya, sirik, dengki gitu kan, iri gitu kan. Nah, itu bisa saja kepada anaknya itu punya penyakit ain, sakit, itu karena pandangan jahat daripada manusia. Jadi Rasulullah berlindung daripada kejahatan penyakit ain. Kemudian hatta nazalat muawwadatan, sampai turun 2 surat muawwadatan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa akhadha bihima, kemudian Rasulullah itu membaca keduanya, mengambil keduanya, wa taraka ma siwahuma, kemudian meninggalkan doa-doa yang lain. Jadi betapa keutamanya doa apa namanya, kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sehingga ulama itu memasukkan dalam doa pagi dan sore itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Maka perlu untuk kita ini berdoa agar kita dijauhkan dari keburukan makhluk-makhluknya, gelapnya malam, sihir, jin, penyakit ain, hasud, dengki daripada orang-orang itu kan. Oke, next. Oke, kita langsung ke praktek ya. Kita praktek untuk kita bersama-sama membaca ya, memperbaiki tajwid kita. Surat yang pertama surat Al-Ikhlas. Nah, kalau dalam surat Al-Ikhlas itu mudah sebenarnya. Jadi mudah untuk kita ini apa namanya, untuk kita hafalkan gitu ya. Untuk kita titeni, karena kenapa? Yang perlu kita perhatikan di situlah huruf terakhirnya, yaitu huruf dal. Itu artinya di situ bacaan qalqalah kita. Di situ harus baca mantul itu. Huruf qalqalah apa saja? Qatbu jadin kalau dalam ilmu fikih itu qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau mudahnya baju di toko, ba, jim, dal, qaf, gitu kan. Nah, bagaimana membacanya? Saya berikan contoh terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, begitu cara membacanya. Jadi belakang itu. Cara membaca qalqalah itu kembalikan pada huruf asalnya, huruf dal, ahad. Tapi tidak boleh ada ini, apa namanya? Ada hamzahnya, kan ahad. Nah, ada suara hamzahnya gitu. Itu tidak boleh. Jadi ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi tidak boleh juga sampai ada hamzahnya. Misalkan ada sebagian saudara-saudara kita ya, mohon maaf, bukan dalam rangka ras gitu. Misalkan ahad itu seperti orang-orang Jawa ketika membaca huruf dal gitu ya. Da. Alhamdulillah, ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu salah. Jadi tidak boleh apa namanya, tidak boleh apa ya, ditekan seperti gitu. Itu salah gitu. Jadi ahad
ringan aja, ringan. Tapi ringan tapi mantul gitu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, silakan teman-teman mahasiswi. Mungkin Mbak Arta mau mencoba terlebih dahulu, boleh? Monggo mahasiswi mungkin. Ya, saya sebutkan ya, mahasiswi ini yang ada di sini. Ada Royhatul Jannah. Ya, monggo silahkan Mbak Royhatul Jannah. Mungkin bisa dipraktekkan bagaimana membaca surat Al-Ikhlas. Monggo. Halo, cek apakah suara saya masih kedengeran? Masih, Ustaz. Ya. Monggo silakan. Atau mungkin bisa dibantu oleh host untuk menunjuk teman-teman dari Geria Khadijah untuk mempraktekkan. Bisa Rizky Lestamega, ini siapa ini, banyak ini namanya. Monggo silakan. Bisa dibantu oleh host. Saya ingin dengar bagaimana kita mempraktekannya, gitu kan. Karena ilmu tanpa praktek, ya kan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan, tanpa dipraktekkan, ya seperti pohon tanpa buah, gitu kan. Tapi kalau pohon jati masih bisa dimanfaatkan, gitu kan. Tapi kalau pohon apa namanya sirsak atau pohon ini kan nggak bisa dimanfaatkan, gitu. Ada yang diharapkan buahnya. Pohon labu misalkan diharapkan buahnya, pohonnya nggak dimanfaat, gitu. Oke, monggo silakan. Halo. Saya bantu untuk tunjuk nih, Ustaz. Oke, monggo silahkan. Monggo yang pertama ada Mbak Jannah. Monggo Mbak Fiski dulu. Mbak Fiski. Jannah, masih ada Jannah? Mbak Roikatul Jannah. Oke, Ustazah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua kesalahan, mohon maaf ya. Yang pertama itu kolkolahnya. Jadi kolkolahnya itu harus dihilangkan hamzahnya belakang. Ketika de itu tidak boleh ini, tidak boleh gitu, nggak boleh gitu. Jadi ahad. Jadi setengah fathah kira-kira gitulah. Dal setengah fathah. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang terakhir tadi walam yaqul. Nah, walam yaqul itu salah. Jadi qul itu artinya katakanlah, walam yaqul. Dan dia tidak berkata, kan itu artinya nanti begitu. Bukan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nanti bisa berubah arti. Merubah satu huruf itu jadi antara kaf dengan qaf itu beda. Walam yakul ka. Kalau qaf itu sifatnya qalqalah, mantul. Falaq misalkan nanti kita belajar surat Al-Falaq ya kan. Nah, jadi
Qaf itu mantul, kemudian tempatnya qaf itu pangkal tenggorokan gitu kan, di tenggorokan. Kalau kaf itu pangkal lidah. Jadi sifatnya apa? Hamas. Ak. Jadi ada hamesnya, ada desisnya, mendesis. Ak. Nah, walam yaku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan walam yakul lahu kufuwan. Nah, itu nanti merubah arti. Jadi merubah satu huruf, merubah arti. Coba dibaca lagi Mbak Jannah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Oke, Ustaz. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hilangkan hamzahnya belakangnya, sama qaf dan kaf harus dibedakan. Kalau yang qaf itu di huruf pertama, qul. Nah, itu baru qaf. Selain itu adalah ku. Nah, kaf. Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Qul huwallahu ahad. Ya, monggo. Ngapunten Ustadz, sepertinya terlempar. Oh ya, sepertinya terlempar. Monggo silahkan yang lain. Monggo selanjutnya Mbak Soni ya. Sonia. Zini. Maaf, saya terlempar tadi. Oh ya, silahkan monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ya. Mungkin bersama-sama ya, boleh. Kalau dihidupkan mungkin mengganggu suaranya. Silahkan dibaca sendiri-sendiri, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu nggih. Oke, monggo langsung next surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq ini juga sama, yaitu surat Qalqalah, yaitu ayat tajwidnya adalah fokusnya di Qalqalah. Jadi kalau indahnya Al-Qur'an itu di situ, belakangnya itu sama gitu, kayak tadi kulullah itu belakangnya dal gitu. Sekarang Al-Falaq ini hampir seluruhnya sama gitu. Kebanyakan qaf, ada yang dal juga. Nah, ini. Ada yang ba. Nah, ini mencakup ini ya, beberapa huruf. Ada 3, qaf, ba, sama dal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu. Jadi ada banyak kol-kolah. Monggo silakan bisa ditunjuk Ustazah Isna. Ya, semoga ya Sabrina. Ya, Ya, monggo Mbak Sabrina dibaca Inggih. surat Al-Falaq. Dari Bismillah ya. Oke, dari A'udzu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke. Ada yang lain yang mau mencoba mungkin? Ya, monggo selanjutnya. Monggo silakan ditunjuk lagi. Oke, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Ini sudah hampir selesai. Kita ke surat yang terakhir, ya, surat An-Nas. Ya. Nah, kita belajar surat An-Nas. Kalau An-Nas itu fokusnya di gunnah, jadi banyak gunnah. Jadi ketika ada nun tasydid sama mim tasydid itu harus ditahan dua ketukan, dua harkat, dan dibaca dengung. Jadi tidak boleh langsung. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nas tidak boleh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu enggak ada ininya, enggak ada gundahnya gitu. Jadi harus ditahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, gitu. Wan nas harus ditahan. Kenapa gunnah itu harus dengung, mim sama non? Karena khusus dua huruf ini itu adalah huruf khayshum. Huruf dua, tempat keluarnya itu dua. Mulut sama hidung. Jadi kalau misalkan nggak mungkin kita bisa mengucapkan apa namanya, atau birabbin nas, hidungnya ditutup. Itu nggak bisa. Sama kayak mim. Mimma rozak, nggak bisa. Mimma rozaqnahum. Jadi khusus untuk dua huruf ini, itu kenapa dimasukkan dalam bab gunnah, karena tempat keluarnya itu ada dua, yaitu jauf, mulut, ya kan, lidah, kemudian nempelnya lidah ke langit nas gitu. Kalau mim, bibir sama bibir gitu kan. Nah, pokoknya ketika kita belajar ini, misalkan kayak idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba, mim mati ketemu ini, itu biasanya huruf ini, huruf mim gitu, mim sama non gitu. Nah, itu. Jadi huruf nun sama mim itu ini menyebabkan banyak hukum, misalkan hukum nun mati.
dan tanwin, ya kan? Ada izhar halqi, izhar syafa'i, idgham bigunna, idgham bilagunna, iklab, ikhfa dan seterusnya. Mim ada idgham mimis, kemudian ikhfa syafawi, kemudian ada izhar syafawi, gitu kan? Nah, jadi huruf non mim ini memang istimewa. Dan hukum gunnah juga. Jadi ketika ada nun tasydid sama mim tasydid itu harus ditahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Gitu. Emang ini harus ditahan gitu. Oke, monggo silakan ditunjuk lagi surat yang terakhir, surat Anas yang belum. Monggo. Monggo non dari staf Puspas. Oke, terima kasih Mbak Isna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mbak Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ainun. Nah, tadi ada sedikit kesalahan. Yang pertama itu min syarri. Jadi ketika ada nun mati bertemu shin, itu bukan nunnya harus samar. Itu bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki ya. Nun mati bertemu shin tidak boleh min syarri tapi misya. Jadi tidak boleh nempel lidahnya itu ke ke langit-langit atas langsung masuk ke shin. Misyarril waswasil khannas. Coba Mbak Ainun. Misyarril masih min. Misya. Jadi tidak boleh nempel. Misya. Masih ya. Nah, jadi kapan-kapan belajar lagi. Jadi ikhfa itu huruf yang paling banyak. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Semua hurufnya itu ketika non marti bertemu dengan huruf ikhfa, itu nonnya harus samar dan langsung masuk ke huruf setelahnya itu. Contohnya apa ya? Contoh ikhfa. Ya ini minsya. Kemudian minkum, non mati bertemu kaf. Itu tidak ada di idhar atau idgham bi gunnah, iklab cuma hurufnya satu ba gitu. Nah, ikhfa itu hurufnya paling banyak. Jadi harus minkum. Jadi coba jadi ng, nonnya itu jadi ng. Minkum, min qablu, min dengong ditahan dan masuk ke huruf setelahnya gitu. Langsung nonnya itu masuk ke huruf setelahnya. Jadi bukan minkum atau min qablu, bukan min. Nah, bisa bedakan nggih? Min qablu itu. Jadi sama dengan misya gitu. Jadi langsung jadi sudah siap-siap gitu. Jadi sudah siap-siap ke shin gitu. Sudah siap-siap sudah masuk ke sin gitu nunnya itu. Min syarril waswasil khannas. Sama apa tadi yang salah? Minal jinnati min syarril waswis fi sudurin nasi minal jinnati wan nas ya. Mungkin itu ikhfa-nya aja yang ini. Kalau gunnahnya sudah bagus. Nah, jadi begitu. Ada yang mau nyoba mungkin? Kalau tidak ada kita akhiri karena sudah siang. Monggo, bagaimana? Ada yang mau nyoba lagi? Sampun?
Oke, kalau tidak ada yang mencoba lagi, saya kembalikan kepada host, kepada pembawa acara. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta atau mungkin teman-teman dari Gria Hadijah, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Nuruddin mengenai tadabbur dan juga keutamaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga Anas, dipersilahkan. Oke, monggo. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dihidupkan mic-nya. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah saya tidak punya beban untuk saya jawab. Berarti sudah paham semua. Ini kalau sidang skripsi, sidang tesis nggak ada pertanyaan, wah itu rangnya bukan main. Begitu juga pemateri, enggak lah. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya hutang. Nanti bisa saya jawab, cari jawabannya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup. Baik, bagaimana dari teman-teman semua dan seluruh peserta apabila ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo silahkan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ustaz, sebenarnya benar atau enggak? Dulu waktu saya menjadi imam di TW, ketika membaca surat itu, misal kadang kalau surat itu disambung deh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, begitu dan selanjutnya. Menurut Ustadz bagaimana? Disambung. Oh, oke. Ketika membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat yang lain? Surat setelah Al-Fatihah, surat pendek, Ustadz. Biasanya surat, kalau Al-Fatihah kan kebanyakan pada umumnya nggak disambung sih. Biasanya surat pendeknya yang dipercepat. Sambung itu tidak boleh dimatikan gitu. Misalkan Qul huwallahu ahad Allah. Nah, jadi kalau disambung itu gini. Qul huwallahu ahadunillahus samadul lam yalid wa lam yulad gitu. Atau misalkan Al-Fatihah boleh disambung, tapi lebih utama dipisah-pisah ketika membaca, ketika kita sholat gitu ya, terutama ketika sholat. Misalkan Al-Fatihah disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh seperti itu. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Gitu. Boleh. Jadi ihdinas atau diputus-putus itu lebih baik. Karena kenapa? Kita ketika sholat itu bermunajat dengan Allah. Jadi ketika kita sholat itu yunaji robbah, kata Rasulullah. Jadi dalam hadis kama qala Rasul, jadi seorang hamba ketika ini bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillah Rahim Majjadani abdi. Kalau tidak salah ada hadis, saya lupa gitu. Hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li'abdi ma sa'al. Maka di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku hanya menyembah kepadamu dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka kata Allah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita sebenarnya bercakap-cakap dengan Allah, bermukalamah dengan Allah, seperti halnya Nabi Isa gitu. Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah, cuman Nabi Musa karena dia nabi mukjizat bisa mendengar
firman Allah gitu kan. Jadi tapi kalau kita tidak bisa mendengar, tapi yakinlah bahwa apa yang kita baca itu ini apa namanya, makanya kita dianjurkan untuk apa ya, untuk paham artinya, benar bacaannya, karena itu merupakan rukun sholat gitu. Kemudian agar ini apa namanya, cuman yang lebih baik dipisah. Itu lebih baik. Kalau surat-surat pendek boleh saja, misalkan disambung. Cuman cara membacanya harus benar. Qul huwallahu ahadunillah. Jadi ahadun itu kan tanwin. Jadi suara non di tanwin itu dijadikan ni gitu. Ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu ada caranya seperti itu. Oke? Ini ada pertanyaan bagaimana cara menempelkan. Ya, cara menempelkan lidah ke langit-langit ditempelkan aja. Ya, misalkan Mesya, apa non itu kan nempel kan ya. Na ni nu. Nah, jadi ujung lidah nempel ke langit. Ya ditempelkan aja. Kalau misalkan bacaan apa namanya? Bacaan izhar ya kan. Misalkan izhar halqi ya kan. Min ghillin, min ilmin, min. Nah, jadi nonnya itu nempel. Tapi ketika idgham bigunnah misalkan may yakulu tidak nempel, may bukan man yakulu tapi may yakulu gitu. May yakulu gitu. Nah, kalau tidak nempel ya gitu, may kemudian misya. Jadi kita mengucapkan shin itu kan tidak nempel kan? Sya. Jadi ada nafas kita, ada rongga-rongga antara lidah dengan langit-langit itu, nafas kita keluar di situ gitu kan. Nah, ya seperti itulah misya. Jadi sudah masuk ke shin gitu. Misya gitu caranya. Jadi seperti itu. Jadi misyarri gitu. Misya. Jadi sudah masuk ke huruf shin. Bagaimana kita mengucapkan shin? Ya disitulah misya. Jadi posisi lidah kita sudah seperti mengucapkan huruf sin sehingga tidak nempel. Nah, misya, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Baik, bagaimana dari peserta, apakah masih ada pertanyaan? Tadi suara saya jelas atau putus-putus Mbak dari awal sampai akhir? Dari awal tadi jelas Ustadz, terus di tengah-tengah sempat terputus, lalu sudah. Oh, jelas lagi Bu. Oke. Alhamdulillah. Jelas sekali Ustadz, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti overall baik nih. Oke, Ustadz. Baik, sepertinya ini belum ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin boleh dicukupkan dari pemaparan dari Ustadz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebagai kesimpulan terakhir ya agar kita apa namanya, kita manfaat ilmunya gitu kan, kita amalkan setiap hari gitu kan, kita mudawamkan, kita seringkan untuk membaca zikir pagi dan sore, qul huwallahu ahad 3 kali dan pagi sore, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dimudawamkan sebelum tidur kita baca itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan makhluk-makhluknya, kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan sihir dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian juga kita berusaha untuk membaca dengan benar, karena itu surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat ya, terutama qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbin nas, itu surat-surat pilihan yang yang ringan kita baca ketika sholat sunnah ataupun sholat wajib. Baik, kita
bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak digolongkan orang-orang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa ahli tilawa wa ahli wa tilawati. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك من خير نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. النار. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan, kehilafan, kesalahan itu semua murni karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Saya juga masih terus belajar. Kemudian saya kembalikan kepada MC untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya luar biasa hari ini. Kita sudah belajar banyak hari ini ya, insya Allah materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya di dunia maupun di akhirat. Karena tadi juga sudah ditutup dengan doa oleh Ustadz Nurudin, maka itu saatnya kita untuk menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, kepada tamu undangan yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atas ilmunya. Barakallah. Matur nuwun sangat Ustadz. Sami-sami. Ngapunten para guru, para dosen, para pimpinan kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.